Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Once again, happy weekend buat teman-teman sekalian. Jadi di weekend update ini kita bakal ngebahas posisi Bitcoin juga dari segi time frame daily, maksud saya weekly, dan juga ke daily dan juga hourly-nya. Ya, dari sini secara fundamental sebetulnya saya udah sempat diskusikan melalui video yang terakhir di sini 11 jam yang lalu saya bikin video ini. Saya ada upload tentang fundamental update terkait dengan situasi yang ada di US ya, secara lengkap dari inflasinya, kemudian resesinya, impact-nya terhadap market, terutama untuk Bitcoin seperti apa, itu sudah saya diskusikan. Jadi kalau secara price action sebetulnya kita cuma tinggal menunggu konfirmasi aja. Ibaratnya fundamentalnya kita udah tahu nih ya, apa sih yang menjadikan si market itu mengambil decision dari transaksi di Bitcoin. Jadi apakah mereka sedang melakukan pembelian atau mereka sedang jual, ya itu semua tinggal dapat konfirmasinya lewat price action aja. Nah, teman-teman sekalian, kita start dari weekly update. Jadi untuk pergerakan weekly sebenarnya kan ini baru hari hari Sabtu ya. Kalau saya bikin video sebenarnya Sabtu hitungannya. Karena saya belum tidur. Jadi kalau kalian lihat ini saya bikin video sekitar jam 4:50 pagi ya. Which is ini sebenarnya udah di Minggu pagi. Mungkin udah pada teman-teman yang udah pada bangun kali ya, udah pada mau car free day-an ya kan, pada mau jalan atau pada pengen olahraga lagi bareng sama teman-temannya mungkin ya. Saya di sini baru mau tidur teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya pergerakan Bitcoin di sepanjang akhir pekan ini itu cukup menarik lah. Ada penurunan yang signifikan, kemudian diiringi dengan recovery yang cukup ideal juga. Bahkan kalau teman-teman aware, weekly ini doji guys, ya. Possible loh terbentuk doji candle, dan ini terjadi tepat sekali di atas simple moving average 200-nya. Which is ini udah kita bahas juga di video update minggu lalu, di closing weekly ya, atau 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Yang pasti proses ini adalah retest terhadap simple moving average 200. Jadi sebetulnya buat teman-teman yang mungkin expect adanya pullback sampai ke 25.000 atau 24.000 bahkan, cuman ini aja sih sedikit obstacle-nya ya, yang mungkin berpotensi menahan laju penurunan pada Bitcoin. Jadi somehow ada order yang cukup terisi di situ dan bisa mempertahankan Bitcoin setidaknya bertahan di atas SMA 200 time frame weekly, dan ini bisa menghadirkan buyers kembali masuk ke market. Nah, cuma permasalahannya dari perspektif fundamental, begitupun dengan situasi volume transaksi di time frame daily. Belum lagi kalau misalkan teman-teman cek ya, sebetulnya di volume exchange juga dalam beberapa hari terakhir ini bisa dibilang terendahnya loh. Terendah semenjak tahun 2021 pada saat posisinya itu menjelang bull run ya. Jadi kita balik lagi ke angka ini. Jadi nggak heran kalau market tuh lately ini tuh cenderung flat-flat aja, nggak banyak activity, nggak banyak goyangan yang signifikan banget. Bahkan setidaknya pergerakan pada tanggal 11 Mei sampai dengan kisaran 24 Mei itu kita cuman flat aja. Baru tutup candlenya di tanggal 24 Mei itu kita ngelihat ada breakdown signifikan. Nah, setelah itu diiringi dengan recovery ya, kalian bisa lihat di sini ada semacam shadow candle yang begitu panjang testing terhadap low price pada tanggal 12 Mei. Setelah itu close candlenya cenderung membentuk star pattern, atau kita bisa bilang kayak pin bar atau spinning tops ya. Intinya teman-teman, yang saya pengen highlight adalah seberapa panjang buntutnya ke bawah. Itu menjadi sebuah hal yang cukup penting lah untuk kita identifikasi di awal. Berikutnya pada close candle di hari Jumat, ketika rilis data PCE sebetulnya cenderung bisa dibilang negatif ya buat kondisi di Amerika, yang mana karena PCE itu dirilis cenderung naik, akhirnya probabilitas suku bunga untuk pertemuan bulan Juni mendatang itu meningkat cukup drastis di atas 60% so far. Jadi kenaikan suku bunga sebenarnya bisa menyebabkan market kembali tergelincir lah kita bilang, tapi mungkin faktor yang saat ini mengangkat harga Bitcoin ya, itu adalah salah satunya optimisme di S&P 500. Kita bisa lihat S&P 500 ini adalah highest-nya ya secara close candle sejak terakhir kapan kita close candle di sana. Ya, bisa dibilang tanggal 22 Agustus 2022. This is the highest so far secara close candle dari semenjak Oktober. Ini lowestnya ya semenjak Oktober. Ya, ini so far ya closing candlenya ya adalah kenaikan 20% untuk S&P 500. Sementara Nasdaq itu nanjaknya lebih signifikan lagi, dan bahkan kita bisa bilang ini adalah tertinggi sejak April ya 2022.
udah 1 tahun teman-teman, dan akhirnya kita kembali ke level yang sama. Dan saya pikir teman-teman sekalian ya, apa yang menyebabkan hal tersebut adalah para pelaku pasar bet against US debt ceiling. Jadi mungkin kebanyakan dari para pelaku pasar tuh yakin debt ceiling akan resolve ya sesegera mungkin. Dan memang sih faktanya seperti itu karena ini sering terjadi. Dan kalau misalnya US debt ceiling bener-bener bam dicap ya, dalam artian udah selesai ya, finish deal, well, I guess market, terutama stock market itu bisa lebih hijau lagi, dan mungkin ini bisa ngangkat Bitcoin ya. Jadi seperti ada semacam tarikan lah ya, diangkat oleh S&P 500 dan kawan-kawan. Padahal S&P 500, Nasdaq dia udah create higher high, Bitcoin itu masih berkutat dengan lower low ya. Jadi memang cukup menarik nih ya kondisinya. Secara aset, Bitcoin dianggap aset beresiko, begitupun S&P 500 dan juga Nasdaq. Jadi sebenarnya mereka punya korelasi yang cenderung positif. Dan harapannya sih mudah-mudahan ini cuman sekedar mengambil likuiditas aja. Kalau dilihat dari order yang ada di market ya, saat ini long dan short ratio itu masih lebih besar dari posisi long. Mungkin ini yang menyebabkan berat ibaratnya untuk naik. Kenapa? Soalnya penumpangnya banyak teman-teman ya. Kita butuh orang-orang tuh flip side dulu menjadi short ya. Jadi sekitar istilahnya kalau short ratio-nya tuh lebih tinggi ya, mungkin itu yang bisa memudahkan market untuk rebound kembali. Oke? Nah, so far dari beberapa altcoins yang saya lihat ya punya peluang, itu saya personally sih sedang manfaatkan ya. CFX ini saya ada sempat nge-share di teman-teman, maksud saya ada sempat share chartnya di Telegram. Ini adalah follow up dari update sekitar 4 harian yang lalu. Kemudian personally ada transaksi di GMT dan Waves ya. Dan BNB sih saat ini sedang dalam pantauan ya, karena kelihatannya ada permainan nih teman-teman ya dari CZ untuk berusaha mempertahankan harga bisa tetap bertahan di atas key level psikologisnya, yaitu $300 ya. Kayaknya penting nih, $300 harus bertahan ya, kira-kira seperti itu. Anyway, closing Bitcoin time frame daily ini menarik karena bisa ngebawa Bitcoin kembali close di atas key support majornya, yaitu di atas 26.600, dan so far ini harusnya menjadi indikasi positif walaupun tekanan sellers pada hari Rabu lalu itu sangatlah signifikan ya. Kalau kita lihat barnya kan merah, jadi anggapannya butuh 3 candle lagi untuk recovery. Walaupun ada potensi membentuk 3 white soldier sekalipun, kita tetap harus antisipasi bahwa sellers lebih dominan untuk saat ini ya, setidaknya untuk Bitcoin. Oke. Nah, di time frame daily juga kita perlu perhatikan exponential moving average 8 ya, periode 8 ada potensi kita bisa ketahan di sana, dan pada akhirnya ya mungkin sideways lagi ya menjelang penutupan di akhir pekan ya, atau di hari Minggu. Plus teman-teman, secara data juga di hari Senin itu libur ya, ada Memorial Day untuk US, kemudian Bank Holiday juga untuk United Kingdom. Jadi memang harusnya nggak terlalu banyak activity, apalagi di hari Minggunya. Nah, sementara kalau kita lihat sekilas, ini progress di Bitcoin ya. Jadi saya ada update ke teman-teman di Advance juga. Sebenarnya kalau kita gunakan chart sebelumnya Binance ya, ini posisi sebelumnya kan membentuk ascending triangle. Kita tuh masih testing di bawah daripada trend line-nya. Jadi masih ada potensi terkena rejection, dan rejection itu bisa menyebabkan Bitcoin tergelincir seperti yang saya jelaskan tadi di time frame daily. Belum lagi, so far ini adalah satu swing ya dari sellers yang masuk ketika dari harga testing di 27.500. Kita belum berhasil loh break dari Fibo 61,8%. Jadi masih ada tahanan di sana yang berpotensi menjadi resistance untuk pergerakan si Bitcoin saat ini. Dan kalau teman-teman assess dari time frame yang lebih kecil seperti ini misalkan, ini adalah alternatif perspektif. Saya ngelihat ini justru ada potensi juga membentuk semacam possible falling wedge pattern ya. Mudah-mudahan sih kalau falling wedge sih ya bisa benar-benar membantu atau mensupport Bitcoin untuk pump ya. Itu harapannya. Jadi dia bisa recovery dan kembali di atas $27.000. Meanwhile, kalau time frame 1 jamnya kita ngelihat ini sebagai channel ya. So far harga memang mampu create higher high dan higher low sequence, tapi tambah lama momentumnya tambah melemah nih ya. Tadi siang sih sempat terbentuk descending triangle dan udah sempat berhasil breakout, tapi ada buntut panjang tepat di area resistance-nya. Jadi anggapannya di sini kita masih bertahan dan masih sideways ya di dalam range yang sama di sepanjang hari ini. Jadi kita belum banyak pergerakan, cuman follow up aja dari pergerakan di hari Jumat dan cenderung flat lagi kalau kita bisa bilang. Nah,
kesimpulannya teman-teman sekalian ya, apa yang bisa diambil dari analisis yang saya barusan share? Sebetulnya kalau dari segi time frame weekly, kita punya harapan Bitcoin bisa bertahan di atas level $26.300. Meanwhile di daily kita masih punya tahanan di atasnya sebagai resistance yang mana harus berhasil di break untuk memastikan Bitcoin itu siap untuk rally kembali. Dan kuncinya saya pikir ada di pola falling wedge ya, yang terbentuk pada time frame 4 jam. Pola ini terbentuk berdasarkan lower low yang tambah lama tuh tambah lemah ya secara momentumnya. Tadinya di sini dia mampu create lower high, kemudian di sini maksudnya ini lower low, kemudian ada lower high-nya dan berhasil create lower low, but this time lower low kita udah semakin melemah. Jadi kalau misalkan Bitcoin somehow bisa break dari sana dan recovery di atas 28.500, ini berarti secara momentum Bitcoin akan kembali berpotensi untuk mengejar ke level 32.500. Jadi setidaknya kita masih punya spare jarak ya untuk dimanfaatkan dan semoga kiranya hal tersebut bisa terrealisasi. Oke, so far teman-teman itu yang bisa saya update terlebih dahulu untuk Bitcoin saat ini. Memang kenaikannya cenderung korektif, jadi saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman sedikit lebih bersabar, tunggu sampai ada konfirmasi supaya kita nggak terjebak dalam transaksi yang agak lebih spekulatif. Ya, mungkin itu aja teman-teman update saya seputar Bitcoin. Happy weekend buat teman-teman sekalian. Thank you so much kalau kalian udah nonton video ini sampai finish. Sampai broken ya suaranya ya teman-teman ya. Kalau kalian udah nonton video ini sampai finish, thank you so much ya. Semoga kiranya weekend kalian bisa menyenangkan. God bless buat teman-teman semua. Sekaligus satu lagi teman-teman before saya tutup, untuk advance group registrasi periode bulan Juni itu sudah di open. Nah, saya baru dapat kabar dari teman-teman tim di backend. Ternyata ada kesulitan ya saat ini karena kita lagi dalam proses pengajuan juga untuk satu fasilitas yang kita pakai untuk mempermudah teman-teman ke depannya. Tapi kelihatannya prosesnya masih agak panjang. Jadi feel free untuk kontak tim admin kalau misalnya kalian bingung untuk masalah registrasinya. So hopefully feedback dari teman-teman sekalian kita bisa resolve sesegera mungkin. Dan once again thank you so much guys untuk support dari kalian selama ini. All the best buat kita semua, sampai jumpa kembali di video update berikutnya. Cheers guys, goodbye.